Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas presentasi tentang keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan atau aplikasi perusahaan. Bisa di next. Adapun anggota dari kelompok 8 yang meliputi yaitu pertama saya sendiri yaitu An Agung Sri Iranawati dengan akhir NIM 018 dan nomor absen 4. Kemudian yang kedua ada Dewa Ayu Putri Hari Pratnyani dengan akhir NIM 029 dengan absen 5. Dan yang terakhir ada Maria Margareta Anissa dengan akhir NIM 233 dan nomor absen 25. Bisa di next. Adapun subpembahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama sistem perusahaan, yang kedua sistem manajemen rantai pasokan, yang ketiga customer relationship management, dan yang keempat aplikasi perusahaan. Bisa di next. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat melakukan semua tugas akuntansi standar bagi semua unit organisasi secara terintegrasi dan terkoordinasi. Perusahaan saat ini mengakumulasikan seluruh data transaksi akuntansi dari berbagai faktur, penjualan, pembelian, sumber daya manusia, dan berbagai fungsi bisnis lainnya. Selanjutnya, sistem informasi perusahaan adalah segala jenis suatu informasi yang meningkatkan fungsi proses bisnis perusahaan dengan terintegrasi. Biasanya menawarkan layanan berkualitas tinggi, berurusan dengan volume data yang besar, dan mampu mendukung beberapa organisasi atau perusahaan berbagai dan mungkin yang kompleks. Bisa di next. Selanjutnya, sistem manajemen rantai pasokan. Supply Chain Management atau SCM atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Selanjutnya ada proses manajemen dari rantai pasokan, yaitu yang pertama pelanggan atau customer. Pada sebagian besar industri manufacturing, pelanggan atau customer merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan atau order. Terutama pada perusahaan yang berorientasi OEM atau Original Equipment Manufacturer, pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan atau sales perusahaan tersebut. Lalu informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut nantinya akan diantar seperti tanggal pengiriman dan jumlah yang diinginkan oleh pemesan. Selanjutnya, perencanaan atau planning. Setelah pelanggan membuat pesanan yang diinginkan, Departemen Perencanaan Planning atau departemen akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Biasanya pada tahap ini departemen merencanakan juga menyadari adanya kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukung lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun pembelian atau purchasing. Jadi setelah menerima perencanaan produksi dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Jadi departemen pembelian atau purchasing departemen akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya yang keempat adapun persediaan atau inventory. Jadi bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Selanjutnya ada produksi atau production. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi sehingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan yang terakhir, adapun transportasi atau transportation, yaitu Departemen Pengiriman atau Shipping Department akan mengatur waktu keberangkatan barang. Jadi finished product atau barang jadi ini yang digunakan di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan.
Selanjutnya ada pun Customer Relationship Management. Jadi Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM sendiri mengkombinasikan kebijakan, proses, dan strategi ke dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Jadi, adapun tujuan dari pembuatan sistem informasi berbasis CRM ini, itu yang pertama untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antara korporasi dengan pihak pelanggan terkait. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan melalui penjualan secara upselling atau cross-selling. Dan yang ketiga, menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Adapun fungsi dari CRM ini yaitu yang pertama, menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting dari kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan yang ke-8, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Adapun komponen CRM ini yang pertama yaitu manajemen atau manajemen. Terkait dengan komponen manajemen berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Jadi nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, adapun hubungan atau relationship. Komponen yang berikutnya adalah hubungan, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara dua arah. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, adapun pelanggan atau customer. Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan atau maintenance. Adapun 3 tahap CRM. Yang pertama, memperoleh pelanggan yang baru atau acquire. Untuk dapat memperoleh pelanggan baru, Anda harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan produk. Jadi kemudian perusahaan juga dapat mempromosikan produk dengan memberikan kesan pertama yang baik kepada pelanggan. Tahap yang kedua yaitu menambahkan nilai dari pelanggan atau intent. Terdapat 2 cara dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu yang pertama dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling ini sendiri adalah menawarkan produk yang sama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Dan tahap yang ketiga yaitu mempertahankan pelanggan atau retain. Untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat dan juga dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan. Jadi perusahaan juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Jadi sebagai contohnya yaitu melayani ketidakpuasan customer mengenai produk yang ditawarkan. Dengan begitu, pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu adalah manfaat CRM. Yang pertama itu adalah mendorong loyalitas pelanggan, di mana CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. CRM juga memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, yang dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis.
Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional kerja, di mana dengan adanya CRM itu mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan, produk, dan layanan. Selain itu, juga dapat mengurangi tingkat resiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Yang ketiga itu adalah mengurangi biaya produksi, di mana penjualan produk ini memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Bisa di next. Yang keempat, ada meningkatkan time to market, di mana penerapan CRM itu mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga dapat menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Dan yang kelima itu mendapatkan pendapatan secara optimal, di mana dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Di mana kesemua hal tersebut itu sangat berpengaruh dalam memberikan profit bagi semua pelaku bisnis. Bisa di next. Selanjutnya adalah aplikasi perusahaan dari segi peluang dan tantangan. Yang pertama ada tantangan aplikasi perusahaan, di mana aplikasi perusahaan itu melibatkan perangkat lunak yang rumit, yang sangat mahal untuk dibeli dan diterapkan. Dan mungkin dibutuhkan perusahaan Fortune 500 yang besar untuk beberapa tahun dalam menyelesaikan penerapan sistem perusahaan secara besar-besaran atau sistem untuk SCM dan CRM. Aplikasi perusahaan itu tidak hanya memerlukan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Aplikasi perusahaan juga memperkenalkan biaya switching. Begitu perusahaan menerapkan aplikasi dari satu vendor tunggal seperti SAP, Oracle, atau lainnya, itu dia sangat mahal untuk mengganti vendor. Dan perusahaan itu menjadi tergantung pada vendor dalam meningkatkan produk dananya. Dan pertahanan instalasi aplikasi perusahaan itu didasarkan pada definisi keseluruhan organisasi. Kemudian perusahaan itu harus memahami dengan tepat bagaimana bisnis perusahaan menggunakan datanya dan bagaimana data akan diatur dalam manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, atau sistem perusahaan. Sistem CRM biasanya membutuhkan beberapa pembersihan data. Selanjutnya ada aplikasi perusahaan generasi berikutnya, di mana vendor perangkat lunak perusahaan besar telah menciptakan apa yang mereka sebut sebagai solusi perusahaan, suite perusahaan, atau suite e-commerce bisnis untuk membuat manajemen hubungan pelanggan mereka, manajemen rantai pasokan, dan sistem perusahaan yang bekerja satu sama lain, serta terhubung ke sistem pelanggan dan pemasok. SAP Business Suite atau e-commerce Business Suite Oracle dan Suite Microsoft Dynamics itu ditujukan untuk perusahaan menengah, di mana contohnya adalah memanfaatkan layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Aplikasi enterprise generasi SAP itu juga didasarkan pada arsitektur berorientasi perusahaan. Hal ini menggabungkan standar arsitektur berorientasi layanan SOA dan menggunakan alat NetWeaver sebagai platform integrasi yang menghubungkan aplikasi SAP dan layanan web yang dikembangkan oleh vendor perangkat lunak independen. Tujuan aplikasi ini adalah agar lebih mudah diimplementasikan dan dikelola. Platform layanan mengintegrasikan beberapa aplikasi dan beberapa fungsi bisnis, yakni unit bisnis atau mitra bisnis, untuk memberikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan, karyawan, manajer, atau mitra bisnis. Semakin banyak layanan baru ini akan disampaikan melalui portal. Perangkat lunak portal itu dapat mengintegrasikan informasi dari aplikasi perusahaan dan sistem warisan in-house yang berbeda, mempresentasikannya kepada pengguna melalui antarmuka web sehingga informasi tersebut tampaknya berasal dari satu sumber. Baik, sekian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih.